Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Handani, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Jambi dengan NIM I1A 119001. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPA atau ilmu pengetahuan alam menjadi berbagai disiplin ilmu. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang mana pada hakikatnya mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam. Pengungkapan rahasia dan gejala alam tersebut meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk juga proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu pengetahuan alam ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang memiliki akal pikiran, sehingga dalam hal ini manusia memiliki sifat ingin tahu yang besar. Keinginan tahu yang besar tersebut menimbulkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Ilmu pengetahuan alam ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu yang begitu besar tentang benda di sekelilingnya, misalnya tentang alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya pun sendiri. Manusia itu mempunyai evolusi dalam cara berpikir. Adapun tahap pertama dalam evolusi ini ialah disebut dengan tahap teologis. Pada tahap ini cara berpikir manusia itu berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan agama, sehingga segala sesuatu itu berhubungan dengan Tuhan. Adapun tahap kedua dari evolusi cara berpikir manusia yaitu ialah tahap metafisik. Pada tahap ini proses analitis atau hakikat fundamentalnya mengenai ada atau tidak adanya suatu pengetahuan dan kebenaran yang menyertainya. Tahap ketiga dari evolusi dalam cara berpikir manusia ialah tahap positif. Pada tahap ini pula benar dan nyata dari pengetahuan tersebut haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi manfaat. Dengan perkembangan ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat. Di dalam ilmu pengetahuan juga memiliki evolusi pada perkembangannya. Menurut Schneider tahun 2009 ada 4 tahap dari model evolusi ilmu pengetahuan. Adapun tahap pertama dari evolusi perkembangan ilmu pengetahuan ini yaitu adalah ilmuwan menciptakan bidang ilmu. Pada tahap ini para ilmuwan
beroperasi dari disiplin ilmu, memperkenalkan materi pelajaran yang baru ke dalam ranah analisis ilmiah. Dan pada tahap pertama ini pula lah fisika dalam bentuk klasik dan kimia terlahirkan. Pada fisika, misalnya, Isaac Newton memperkenalkan persamaan diferensial sebagai bahasa yang menggambarkan gerakan mekanis. Pada kimia pula sendiri, seorang ahli kimia tahap pertama dan bapak kimia modern, Antoine Lavoisier, memperkenalkan kimia kuantitatif eksperimen yang memunculkan persamaan kimia. Selanjutnya ialah evolusi tahap kedua, yaitu bahasa ilmu baru menjadi berguna. Misalnya, pada pertengahan abad ke-19, fisikawan secara rutin menemukan solusi untuk masalah yang jauh lebih banyak daripada yang dialami oleh Isaac Newton. Ilmuwan yang cukup berperan pada tahap kedua ini ialah Joseph Lange. Pada tahap ketiga, ilmuwan mendeskripsikan ulang materi pelajaran dalam bahasa yang dikembangkan, sehingga menciptakan wawasan baru, jawaban baru atas pertanyaan baru. Misalnya di akhir tahun 1970-an, ahli biologi melihat kembali apa yang mereka miliki telah dipelajari dari perspektif gen dan molekul biologi. DNA bukan hanya untuk biologi, akan tetapi juga bisa digunakan oleh arkeolog dan sejarah. Adapun tahap terakhir, yaitu tahap keempat dari evolusi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ialah di mana ilmu-ilmu yang sudah tidak banyak temuan baru pada tahap keempat ini, yang dulunya subjek penelitian sering berubah menjadi ke arah penerapan pengetahuan yang dihasilkan sebelumnya untuk tinjauan praktis. Adapun tahap terakhir dari evolusi ilmu pengetahuan itu ialah ilmu-ilmu yang sudah tidak banyak temuan baru pada tahap terakhir ini, yang dulunya subjek penelitiannya sering berubah, kini menjadi ke arah penerapan pengetahuan yang dihasilkan sebelumnya untuk tujuan praktis.